Jadi cara kerjanya seperti ini Bapak Ibu sekalian, saya ingin menyamakan persepsi dulu ya, menyamakan persepsi mengenai bisnis proses intervensi implementasi kurikulum merdeka secara mandiri ini. Jadi kami dari pusat ya sudah melakukan koordinasi dengan UPT kami yang ada di 34 provinsi, baik itu UPT Poldasmen, UPT GTK, dan UPT Vokasi yang ada di 7 lokasi ya. Tapi mereka harus melayani 34 provinsi. Nah, kemudian juga sudah dilakukan BIMTEK untuk UPT ya. Kemudian BIMTEK cara belajar ya. Jadi BIMTEK cara belajar sudah dilakukan juga untuk Dinas Pendidikan. Kemudian untuk komunitas belajar ini MKKS dan MKPS ya, Bapak Ibu sekalian. Ini telah dilakukan dari mulai Juni, Juli, seperti itu Bapak Ibu sekalian. Nah, jadi kalau kita lihat tadi, UPT akan mendampingi Dinas Pendidikan dan Dinas Pendidikan yang mendampingi Satuan Pendidikan ya Bapak Ibu sekalian. Nah, kalau kita lihat tadi, nomor 1, sekolah, Satuan Pendidikan. Saya coba langsung ke slide selanjutnya ya. Ini sebenarnya ada narasinya. Nah, jadi secara umum, strategi Satuan Pendidikan dalam menerapkan kurikulum merdeka adalah 1, lewat platform Merdeka Mengajar. Jadi ini wadah bagi Bapak Ibu, semoga sudah dibuka ya Bapak Ibu, dan semoga sudah dibaca dan dieksekusi modul-modulnya di dalam modul belajar ya. Jadi sekali lagi dalam PMM itu ada 3 modul. Bapak Ibu yang perlu fokuskan ke modul belajar dulu. Jadi belajar apa itu Merdeka Mengajar ya. Mohon maaf, apa itu kurikulum merdeka? Nah, ini wadah di mana Bapak Ibu bisa mempelajari bagaimana memahami kurikulum merdeka dan cara mengakses pelatihan mandiri, mengakses dokumen kurikulum merdeka, perangkat ajar, assessment, dan praktik baik. Jadi ini langkah pertama. Langkah kedua adalah memperkuat pemahaman, tadi kan sudah dibuka ya, kemudian memperkuat pemahaman tadi dengan mengikuti seri webinar membahas. Ya, jadi seri webinar ini lebih pada pembahasan, bukan presentasi lagi, tetapi pembahasan, diskusi. Nah, kemudian yang ketiga ini adalah komunitas belajar. Jadi komunitas belajar ini strategi untuk memberdayakan atau menguatkan ekosistem guru. Jadi ini bisa MKKS-nya dipakai, MKPS-nya, atau komunitas guru, atau komunitas sekolah penggerak, guru penggerak, apapun lah ya, yang bisa diberdaya gunakan untuk menguatkan ekosistem. Jadi tadi saling belajar, saling konfirmasi pengertiannya sama atau tidak, diskusi, bahan PMM, tadi webinar, panduan, serta berbagi praktik baik. Tadi mengundang narasumber berbagi praktik baik ya. Nah, kemudian tadi memperoleh inspirasi, karena sekolah penggerak itu dan SMKPK sudah lebih dulu mengimplementasikan, menerapkan kurikulum merdeka. Apa yang pembelajaran yang telah dilakukan dengan penerapan 1 tahun ini. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu sekalian. Nah, kemudian jika setelah dilakukan baca melalui platform Merdeka Mengajar, mengikuti seri webinar, berdiskusi di komunitas belajar, mengontak narasumber, sudah membaca panduan, masih ada yang ingin ditanyakan, silahkan mengontak Pusat Layanan Bantuan atau Helpdesk ini. Ya Bapak Ibu sekalian, ini kami usahakan secepat mungkin, walaupun mungkin ada delay ya Bapak Ibu sekalian. Untuk di awal-awal ini sedang kami perbaiki juga Pusat Layanan Bantuan, supaya bisa lebih cepat menjawab pertanyaan Bapak Ibu. Nah, bagi wilayah dan satuan jadi bagi wilayah tertentu dan satuan pendidikan tertentu, mungkin mereka udah jadi binaan daripada mitra pembangunan. Jadi kami juga telah mengkurasi mitra pembangunan, jadi sedang dalam tahap kurasi mitra pembangunan yang memang fokusnya pada peningkatan pembelajaran, ya Bapak Ibu sekalian. Nah, ini ada sekitar 19 yang tersebar di seluruh Indonesia. Memang untuk saat ini belum ada di 34 provinsi semua dan belum ada di 514 kabupaten kota. Nah, ini adalah mitra pembangunan, jadi mereka akan membantu juga untuk implementasi di lapangan. Nah, Bapak Ibu sekalian, demikian garis besar yang tadi
eh, 6 ya, 6 dukungan dari kami. Nah, jadi untuk mitra pembangunan, ini informasi lebih lanjut, ada 19 ya, ini hampir di semua, tapi hampir semua itu di 30 provinsi. Nah, objek pendampingannya ini beda-beda. Jadi, Bapak Ibu sekalian, mitra pembangunan juga merdeka. Mereka juga asimetris, tidak sama fokusnya antara satu mitra pembangunan dengan mitra pembangunan lainnya. Ada yang membantu mendampingi satuan pendidikan, ada yang hanya membantu mendampingi pemerintah daerah, ada yang membantu hanya mendampingi komunitas belajar. Jadi beda-beda. Ini lingkupnya apa saja yang dikerjakan juga beda-beda. Jadi kalau ketika mendampingi satuan pendidikan, belum tentu mereka mendampingi semua Bapak Ibu sekalian. Jadi tergantung fokus mereka. Ada yang fokus hanya literasi dan numerasi. Ada yang fokus literasi numerasi dan P5. Seperti itu. Ada yang fokus hanya penguatan peran kepala satuan pendidikan. Nah, jadi beda-beda ruang lingkupnya, jadi tidak sama. Sekali lagi, 19 mitra yang tersebar hampir di seluruh provinsi ini tidak sama ruang lingkupnya, tidak sama objek pendampingannya. Jadi asimetris ya Bapak Ibu sekalian. Ini sebarannya, ya ini masih belum up to date Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi kami mitra pembangunan ini lebih kepada di 30 provinsi ya Bapak Ibu sekalian. Nah sekarang saya masuk kepada subjek selanjutnya mengenai Pokja Manajemen Operasional. Jadi Bapak Ibu kan banyak nih yang akan implementasi sekolah untuk IKM, kemudian dilakukan secara mandiri. Nah, oleh karena itu perlu suatu mekanisme untuk bisa mengelola hal ini dengan lebih baik. Nah ini sebenarnya informasi lebih kepada Bapak Ibu yang ada di dinas ya, untuk materi Pokja Manajemen Operasional ini. Seperti diketahui, kalau di daerah Bapak Ibu sekarang sudah ada program sekolah penggerak, mekanisme ini sudah dijalankan ya untuk kabupaten kota maupun provinsi yang sudah memiliki program sekolah penggerak. Jadi seharusnya terminologi Pokja Manajemen Operasional atau PMO ini bukan hal yang asing ya, Bapak Ibu sekalian. Nah, sudah ada PMO PSP. Nah, kemudian yang perlu dibentuk adalah PMO IKM. Sekali lagi ini berlaku untuk di daerah. Jadi nanti UPT kami akan semoga saja sudah berkoordinasi dengan Bapak Ibu di dinas untuk mulai menyusun atau membentuk struktur yang namanya PMO ini. Jadi PMO ini adalah suatu proses atau mekanisme agar kita bisa mengelola program atau kegiatan yang kompleks ya Bapak Ibu sekalian. Jadi ini dilihat dari segi sumber dayanya, SDM-nya, metodologinya, tools dan tekniknya. Jadi ini peran PMO itu dari mulai perencanaan, pemantauan, pengelolaan, pengendalian dan pelaporan. Seperti itu Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi untuk teman-teman atau Bapak Ibu yang di dinas yang sudah mempunyai PSP, hal ini sudah dilakukan, sudah berjalan selama 1 tahun ya. Nah, supaya efektif, PMO itu dibuat berjenjang. Nah, bedanya antara PSP dengan IKM, PMO untuk IKM ini mulainya dari level daerah. Sekali lagi, untuk PMO IKM, Pokja Manajemen Operasional ini strukturnya dimulai dari daerah, baru ke nasional. Seperti ini ya Bapak Ibu sekalian. Jadi di daerah ini nanti akan ada dari Bapak Ibu dinas yang perlu ditunjuk dan semoga nanti SK tim PMO IKM ini tidak hanya satu kabit saja. Ini berlaku, jadi di dalamnya perlu ada semua kabit atau kasih yang semua jenjang-jenjangnya itu memang mendaftar untuk mengikut IKM ini ya Bapak Ibu sekalian. Nah ini di SK-kan dari dinas ya, dan tidak hanya jenjang saja, tapi kabit kasih kurikulum dan GTK juga ya Bapak Ibu sekalian. Jadi ini di SK-kan. Nah, kemudian dari UPT juga akan membentuk, dari UPT kami, Poltindasmen, akan membentuk tadi tim PMO yang di daerah juga. Jadi nanti akan ada pertemuan-pertemuan berkala untuk membahas perkembangan, isu, dan tantangan yang dihadapi. Nah, seperti itu, ini eskalasi ya Bapak Ibu sekalian. Jadi diharapkan banyak sekali diskusi
dan solusi yang bisa dibicarakan di level daerah. Jika belum, baru bisa dieskalasi ke pusat. Ya, sekalian. Jadi ini prosesnya untuk PMO. PMO itu bertujuan untuk memudahkan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program, terutama agar isu bisa diselesaikan dan resiko dapat dimitigasi. Ya, ini untuk IKM ya Bapak Ibu sekalian. Jadi kan harus ada perencanaan dan penetapan target, identifikasi dan mitigasi resiko. Jadi resiko itu beda dengan isu. Resiko itu adalah isu yang belum terjadi tapi diprediksi terjadi sehingga perlu dimitigasi. Nah, sehingga resiko itu tidak berubah menjadi isu, jadi sudah bisa dihentikan dari depan. Nah, ini diidentifikasi dan dibuat rencana mitigasinya seperti apa. Kemudian rencana di sini, baik rencana pelaksanaan maupun rencana mitigasi itu dieksekusi. Kemudian ketika sudah jalan, belum tentu ya sepandai-pandainya kita memitigasi resiko, pasti tetap akan ada isu Bapak Ibu sekalian. Nah, isu itu perlu ditangkap, perlu ada rencana penyelesaian isu, kemudian ada perlu pelaporan dan perlu ada pertemuan, dan jika tidak bisa diselesaikan di level daerah, ya dieskalasi seperti itu Bapak Ibu sekalian. Nah, seperti ini yang perlu dilakukan. Jadi yang penting adalah menjaga kegiatan sebelum dan setelah pertemuan ya. Jadi sebelum pertemuan, sekali lagi ini materi sebenarnya untuk Bapak Ibu di UPT dan juga Bapak Ibu Dinas. Sebelum pertemuan PMO tersebut menganalisa tadi dashboard PMM, ya, sudah sejauh mana adoption rate daripada PMM, dashboard Kombel, ini komunitas belajar, seberapa banyak komunitas belajar yang sudah ada, ya, kemudian laporan dari PMO daerah sebelumnya. Jadi maksudnya ini jika pertemuannya diadakan sebulan sekali, ini jika diadakan pertemuan sekali, dilihat laporan pertemuan bulan sebelumnya, ya, apakah sudah selesai isunya di bulan ini atau masih belum. Nah, kemudian berkoordinasi dan advokasi dengan berbagai pemangku kepentingan, ya, menyiapkan bahan diskusi. Jadi ini sebelum pertemuan, pada saat pertemuan, ya didiskusikan, sudah sampai mana nih adoption rate-nya, Kombelnya bagaimana kabarnya. Nah, kemudian dilihat laporan PMO sebelumnya, sudah selesai apa belum isunya, sudah dikerjakan atau belum, jika belum, apa yang harus dilaksanakan. Jadi seperti ini pada saat pertemuan, dan setelah pertemuan, yang memonitor perkembangan solusi dan kegiatan, membantu pelaksanaan kegiatan jika ada hambatan, dan melakukan koordinasi dan advokasi dengan berbagai pemangku kepentingan. Jadi secara singkat ini proses yang dimaksud dengan Pokja Manajemen Operasional tadi untuk mengelola kegiatan-kegiatan. Baik, demikian paparan singkat dari saya. Saya kembalikan ke Ibu Moderator. Terima kasih. Terima kasih Ibu Saud yang sudah menyampaikan paparannya.